Selamat malam, perkenalkan nama saya Desiree Sinta. Saya dari kelompok 2 Kewarganegaraan. Eh, Anggota kelompok 2 yang pertama ada Win Christina, ada Camelia Pardede, ada Dea Amanda Nababan, dan ada Fernando Simamura, dan ada saya sendiri, Desiree Sinta. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil dari laporan kegiatan PBL kami yang kami ambil temanya yaitu penyalahgunaan narkoba akibat pergaulan bebas. Untuk latar belakangnya, kami melihat bahwa banyaknya kejadian atau kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di sekitar masyarakat itu beberapa kasus karena dipengaruhi oleh lingkungan tumbuh, lingkungan bermain yang tidak baik, sehingga bisa dibilang bahwa di mana dia tumbuh, di mana dia berkembang, di mana dia bermain, dan di mana dia bergaul, lingkungan itulah yang akan membentuk dia menjadi pribadi seperti apa, atau lingkungan itulah yang membentuk apa yang akan dia lakukan. Jadi secara tidak langsung pengaruh dari lingkungan-lingkungan yang buruk tersebut akan membentuk remaja atau anak-anak lainnya menjadi pribadi yang nakal, dan uh, mereka akan mencoba hal-hal yang tidak baik, seperti contoh dari kasus yang kami jadikan sebagai tema. Misalnya ada seorang remaja yang uh, tumbuh di lingkungan yang uh, teman bermainnya atau keluarganya itu adalah orang-orang yang pecandu narkoba. Nah, dia akan merasa bahwa narkoba itu adalah barang biasa yang dia lihat setiap hari. Dia lihat bahwa sekitarnya pakai itu, jadi eh, akan tumbuh rasa ingin tahu, rasa penasaran dalam dirinya, sehingga akhirnya dia akan memutuskan untuk eh, mencoba narkoba karena rasa penasarannya ini sendiri. Sehingga dari rasa ingin tahu, rasa penasaran ini akan eh, bisa dibilang akan menjerumuskan dirinya sendiri pada hal-hal yang tidak baik ke depannya, akan menjadikan bahwa masa depannya menjadi tidak baik, bisa saja jika dia terus-terus mengkonsumsi narkoba itu sendiri. Nah, dari latar belakang yang saya jelaskan tadi, kami mengambil rumusan masalah, yaitu yang pertama ada apa sih yang menjadi penyebab remaja-remaja ini menggunakan narkoba? Apa sih alasan-alasan dia kenapa akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan narkoba? Lalu, apakah yang kami lakukan, apakah yang dapat kita lakukan sebagai remaja atau kami lakukan sebagai peneliti agar remaja-remaja tidak ada lagi yang terjerumus ke dalam dunia narkoba ini, ataupun yang sudah terjerumus mungkin akan bisa keluar, akan memilih untuk keluar dari dunia narkoba ini dan memutuskan meninggalkan narkoba dari hidupnya. Untuk tujuan penelitiannya, eh, kami bertujuan untuk mencari informasi tentang apa sih alasan-alasan remaja seperti yang ada di rumus masalah tadi. Dan setelah kami mendapatkan alasan-alasan, mendapatkan poin-poin alasan dari remaja, kenapa akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan narkoba, kami akan mencari solusi atau mencari cara untuk menyelesaikan penanganan kami untuk agar supaya kasus ini tuh tidak akan terjadi lagi. Jadi remaja-remaja tidak akan terjerumus ke dalam narkoba lagi, sehingga penelitian ini dapat berguna juga untuk generasi bangsa yang akan datang ke depannya, supaya dapat menjauhi barang terlarang seperti narkoba. Untuk manfaat penelitiannya, kami berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat dari sudut pandang manapun masyarakat, seperti orang tua, sehingga penelitian kami dapat berguna bagi orang tua yang mungkin mempunyai seorang anak remaja, yang akhirnya orang tua dapat mengambil peran dari lingkungan kecil seperti lingkungan keluarga, dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak remajanya bahwa narkoba itu tidak baik, narkoba itu benda terlarang yang
tidak boleh dikonsumsi sembarangan atau tidak boleh dikonsumsi secara terus-menerus, apalagi oleh remaja, seperti itu. Sehingga kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat dari eee, sudut pandang manapun, masyarakat ataupun sebagai dari sudut pandang mahasiswa seperti peneliti seperti kami juga. Teorinya seperti yang sudah secara singkat dilatar belakang tadi, karena kami melihat bahwa pergaulan bebas ini adalah, salah satu dari, banyaknya, penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh remaja. Jadi, karena anak remaja itu tumbuh di lingkungan-lingkungan yang, tidak baik, dia juga tidak dapat mengontrol dirinya, sehingga akhirnya dia terjerumus ke dalam dunia narkoba yang akan, menyebabkan dia, mempunyai, eee, menyebabkan dia kehilangan masa depannya jika dia terus-terus, mengonsumsi narkoba dalam jangka panjang. Nah, ada beberapa juga faktor yang menjadikan alasan kenapa, seseorang atau remaja itu akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ada faktor kepribadian, lalu ada kurangnya pengendalian diri. Nah, dari kita bisa tahu bahwa semua yang terjadi atau, semua yang dilakukan oleh individu itu dia dapat, persetujuan dari dirinya sendiri. Jadi kalau dirinya nggak mau, dia nggak ngelakuin, tapi kalau dirinya mau, ya udah dia ngelakuin itu. Nah, itulah pengendalian diri. Nah, kenapa mereka tidak, kenapa mereka terjerumus ke dalam narkoba? Karena mereka tidak bisa mengendalikan diri. Mereka tidak bisa, menuntun diri mereka untuk memilih, hal-hal yang lebih baik seperti misalnya menjauhi narkoba karena mereka tidak bisa mengendalikan dirinya, akhirnya mereka memutuskan atau terjerumus ke dalam dunia narkoba. Nah, yang kedua ada konflik individu atau konflik emosi. Banyak ya dari beberapa kasus kenapa mereka menggunakan narkoba adalah mereka menjadikan narkoba itu sebagai pelarian. Jadi kalau mereka merasa bahwa mereka tidak bahagia, mereka tidak tenang hidupnya, akhirnya mereka, mengkonsumsi narkoba karena memang ketika mereka mengkonsumsi narkoba mereka akan merasa lebih tenang, merasa lebih damai dan, eee, tidak, memikirkan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Namun kan kita tahu sendiri bahwa jika hal ini terus didasari sebagai kenapa mereka menggunakan narkoba, itu tidak baik ke depannya untuk si individu itu sendiri. Karena, untuk jangka panjang narkoba ini juga, bukan, hal yang baik ya untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Kedua ada faktor keluarga, mmm, yang pertama itu kurangnya kontrol keluarga. Jadi, eee, sebenarnya keluarga ini adalah, eee, peran utama ya bagi remaja, peran paling penting dan paling utama seharusnya untuk, remaja. Karena, eee, lingkungan awal dia tumbuh atau lingkungan yang paling sering dia temui adalah lingkungan keluarga. Sehingga, eee, peran keluarga adalah peran yang paling penting untuk, eee, menjadi alasan bagaimana remaja ini tumbuh akhirnya. Jadi, kontrol keluarga kepada anak remaja itu adalah hal yang penting ya, adalah hal yang, paling utama. Sehingga ketika keluarganya lebih mengontrol sang remaja juga akan, lebih hidupnya akan lebih teratur sehingga dia juga pasti dengan lingkungan keluarga yang, eee, melihat bagaimana tingkah laku dia pasti akan memilih, "Oh, karena keluargaku peduli nih sama aku, keluargaku selalu, mengontrol apa aja sih yang aku lakuin setiap aku keluar, bagaimana sih lingkungan bermain aku." Jadi dia akan lebih merasa bahwa kalau dia ngelakuin yang aneh-aneh, pasti keluarganya kecewa, pasti keluarganya marah. Itulah kenapa, kontrol keluarga atau kontrol orang tua terhadap anak remaja, itu jadi salah satu alasan yang paling penting. Yang kedua adanya kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab. Jadi mungkin karena
kurangnya kontrol keluarga bagi si anak, bagi si remaja itu, akhirnya menyebabkan, anak itu tumbuh menjadi, remaja yang kurang disiplin terhadap waktu ataupun disiplin terhadap yang lainnya. Dan dia juga, tidak dapat bertanggung jawab, di luar tanggung jawab terhadap orang lain. Misalnya, dengan dia mengkonsumsi narkoba saja, dia sudah tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena, eee, kenapa dia memilih untuk menggunakan narkoba, yaitu karena dari awal dia memilih. Nah, seperti itu. Dia tidak tiba-tiba, tiba-tiba dia udah pakai narkoba aja kan enggak, gitu. Karena dari awal dia udah milih bahwa dia mau pakai narkoba dan itu adalah salah satu bentuk dia tidak bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, seperti itu. Nah, dari, materi-materi yang tadi itu, eee, ada banyak, cara penanggulangan, penggunaan penyalahgunaan narkoba di remaja. Nah, sebagai peneliti, eee, mendapatkan bahwa cara penanggulangannya adalah, mmm, menyebarkan atau membantu menyebarkan informasi atau menyebarkan informasi itu, eee, informasi tentang bahaya-bahaya narkoba, eee, hukuman-hukuman apa yang didapat, kepada remaja jika dia terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, apa efek jangka panjang bagi tubuh atau bagi dirinya sendiri jika dia terus-terus menggunakan narkoba. Itu adalah bentuk, penyebaran informasi, sebagai, cara penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan remaja. Ada juga melalui pendekatan keluarga. Jadi keluarga yang pertama, keluarga mengambil peran utama, keluarga yang, mengambil peran dalam, lingkungannya untuk, memberikan informasi, memberikan pengajaran kepada anak-anak remajanya tentang bahaya-bahaya narkoba, alasan kenapa dia tidak seharusnya menggunakan narkoba, atau, eee gimana cara dia, mendapatkan lingkungan-lingkungan bermain yang atau lingkungan-lingkungan pergaulan yang lebih baik lagi, atau keluarga melakukan pendekatan kepada anaknya seperti, eee, mengatur, jadwal keluarnya supaya dia tidak keluar di jam-jam yang tidak seharusnya dan melakukan, pergaulan dengan, lingkungan yang tidak baik. Jadi, anak itu diberikan, batas gitu, jadi anak itu tidak dibiarkan bebas untuk keluar, tidak dibiarkan bebas untuk bergaul dengan pergaulan yang salah atau pergaulan yang buruk, seperti itu. Lalu ada juga, eee, dari instansi pemerintah, kayak sebenarnya kalau untuk instansi pemerintah, ya perlu kita tahu sendiri bahwa itu sebenarnya udah banyak ya, kayak dari BNN seperti itu tuh udah sering kayak ngasih seminar, ngasih webinar juga tentang bahaya-bahaya narkoba, juga dijelaskan tentang, jenis-jenis narkoba. Intinya instansi pemerintah itu sudah memberikan peran sejak lama, sejak dari dahulu bahwa narkoba itu bukan benda baik, itu benda terlarang. Kenapa narkoba itu seharusnya tidak dikonsumsi apalagi secara jangka panjang, kenapa seharusnya remaja itu, tidak, mengkonsumsi narkoba, itu tuh instansi pemerintah sudah sering melakukan, seminar-seminar ataupun, memberikan pembelajaran tentang narkoba ini sendiri. Tapi ya seperti yang kita ketahui bahwa, bagaimanapun cara penanggulangannya yang dilakukan, masih ada faktor yaitu faktor diri sendiri, faktor kesadaran diri sendiri terhadap remaja itu adalah salah satu yang paling, mempengaruhi ya. Jadi, sekeras apapun usaha penanggulangan yang dilakukan baik dari keluarga, baik dari memberikan informasi, melalui online atau offline atau melalui webinar-webinar atau seminar yang diberikan oleh instansi pemerintah, jika dirinya sendiri tidak mau berubah atau tidak, memiliki kesadaran bahwa apa yang dia konsumsi bahwa itu
terlarang atau itu tidak baik bagi dirinya sendiri, itu sulit, itu akan tetap sulit. Tapi bagaimana cara kita menyadarkan remaja-remaja itu bahwa remaja ini tidak boleh mengkonsumsi narkoba, sehingga eee, kita mengambil peran untuk menyadarkan, diri mereka juga. Kita menumbuhkan, eee, supaya kesadaran bagi diri mereka sendiri, itu dengan cara, yang benar dan yang baik. Karena jika kita menyampaikan dengan cara yang salah, eee, takutnya akan terjadi, malah hal sebaliknya yang tidak kita harapkan yang terjadi pada remaja itu. Nah, untuk proyek yang akan kami lakukan terhadap kasus ini, kami berpikir bahwa kami akan mengundang, pemateri atau pemateri tersebut kami, eee, pilih adalah, eee, orang yang lebih ahli, orang yang, paham betul mengenai narkoba, mengenai bahaya-bahaya narkoba, atau mungkin, eee, dari instansi pemerintah seperti BNN. Harapan kami seperti itu. Dan, pemateri tersebut akan memberikan, pengajaran kepada, individu yang akan kami, berikan pengajaran tentang, eee, bahaya-bahaya narkoba atau mengedukasi tentang, eee, dalam bidang-bidang, obat-obat terlarang lah, misalnya kayak dikasih tahu contoh-contoh, obat terlarang apa aja, sehingga tidak ada alasan kalau mereka tidak tahu bahwa yang mereka konsumsi itu terlarang, seperti itu. Nah, kami juga akan membuat, sebuah video wawancara untuk kami posting ke depannya, untuk kami share agar itu dapat bertahan lebih lama. Eee, Video wawancara tersebut akan kami lakukan bersama ahlinya tentang narkoba juga, tentang bahaya-bahaya narkoba yang target audiensnya kami tujukan untuk remaja. Sehingga kami berharap, yang kami lakukan itu, yang kami buat video itu dapat ditonton oleh remaja-remaja, sehingga, dapat memberikan mereka sebuah ilmu baru, ilmu pengetahuan baru tentang narkoba, tentang, kenapa mereka tidak seharusnya menggunakan narkoba. Eee, itu adalah proyek yang akan kami lakukan. Kami berharap semoga proyek ini dapat berkenan dan dapat berjalan dengan lancar, dan dapat kami lakukan dengan baik juga. Sekian, presentasi laporan kegiatan PBL yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan dalam materi. Semoga, materi ini dapat, eee, berguna juga untuk semua kalangan. Sekian dari saya, terima kasih.